warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan materi kami pada mata kuliah Ekonomi Publik yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Publik dengan dosen pengampu kami, Ibu Indah Permatasari Siregar, MSI. Kami dari kelompok 1, saya Fatimah Sri Rahmadani. Saya Herlina Rizkiana. A. Pengertian ekonomi publik. Di sini istilah ekonomi publik ini terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Untuk mengenal istilah ekonomi dan publik ini secara mendalam, perlu diuraikan pengertian dua kata ini, yaitu ekonomi dan publik. Pertama, ekonomi. Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau oiku dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Nah, yang kedua, kata publik. Kata publik sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu public, yang dalam KBBI diartikan sebagai orang banyak, semua orang yang datang, menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Ekonomi publik menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Buchanan. Menurut Buchanan, ekonomi publik menyangkut pembahasan aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai suatu unit, tidak hanya berkaitan dengan cara dan bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara dilaksanakan, tetapi juga tentang perbedaan-perbedaan kebijakan yang ada dan mungkin dilaksanakan sebagai alternatif untuk menyelenggarakan kebijakan dan aktivitas pemerintah. Kedua, Sukanto Rekso Hadiprojo. Menurut Sukanto, ekonomi publik merupakan ilmu yang membicarakan peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak kebijaksanaan pemerintah bidang fiskal terhadap perekonomian. B. Urgensi ekonomi publik. Ekonomi publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kontribusi mereka atas pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik. Salah satu perhatian pokok pengeluaran rumah tangga ada pada makanan, perumahan, pakaian, transportasi, kesehatan, dan rekreasi. Setelah itu muncul pertanyaan, apakah pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan dengan bijaksana? Kemudian, apakah hasil penerimaan pajak dari rumah tangga seperti yang sudah tercantum dalam anggaran relevan dengan aktivitas-aktivitas sektor publik tersebut? Ruang lingkup ekonomi publik. Ekonomi publik mencoba memberi gambaran tentang pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik. Keseimbangan publik yang dicapai melalui proses pemilihan umum. Hasil pemilihan umum ini akan menghasilkan keputusan diantaranya menyangkut persediaan barang dan jasa publik, dan juga alokasi dan distribusi sumber daya. Ekonomi publik kemudian akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh-contohnya, belanja pemerintah tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan pertahanan, di mana bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisiensi penyediaan jasa tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup ekonomi publik ini terdiri dari 3 bidang utama, yaitu yang pertama, permasalahan ekonomi pemerintah itu sendiri dengan keterbatasan yang ada. Yang kedua, segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi. Dan yang ketiga, analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta. Secara spesifik, menurut Idris, ekonomi publik membahas peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, lingkup dari bahasan ekonomi publik ini yaitu yang pertama, analisis dan desain kebijakan publik, analysis and design of public policy. Yang kedua, kebijakan negara atau public finance, khususnya yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada kesejahteraannya.
Yang ketiga, analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. D. Peran pemerintah dalam ruang lingkup ekonomi publik. Ruang lingkup ekonomi publik secara lebih luas perlu dijelaskan di sini terkait peran pemerintah dalam ruang lingkup ekonomi. Karena sebagaimana disebutkan di dalam definisi ekonomi publik sendiri, kajian ekonomi publik akan menyangkut dengan peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat besar. Pemerintah bisa mempengaruhi bahkan menentukan harga komoditas-komoditas yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih dari itu, pemerintah dapat berperan sebagai produsen atau konsumen penting. Dalam beberapa kasus bahkan menjadi penjual tunggal ataupun pembeli tunggal komoditas-komoditas tertentu. Pemerintah mendorong atau menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu melalui berbagai peraturan, subsidi, ataupun pajak. Tak kalah pentingnya pemerintah mendistribusi berbagai ulang pendapatan masyarakat melalui berbagai program yang disebut transfer payment. Ada beberapa menurut para ahli peran dan fungsi pemerintah. Salah satunya, menurut Adam Smith, ruang lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas, yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Peran pemerintah menurutnya hanya meliputi 3 fungsi, yaitu memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, yang kedua, menyelenggarakan peradilan, yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh swasta. Sedangkan menurut Richard, peran pemerintah dalam perekonomian terdiri dari 3 peran, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Ketiga fungsi ini pada dasarnya merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, sebagai perwujudan good governance, sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, terutama dengan memperlakukan otonomi daerah. Sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, dan sebagian lainnya tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintahan pusat. Adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana konsumsi barang publik ditetapkan. Lalu, menurut Stiglitz, tidak mungkin menjatah barang-barang publik ini bagi setiap individu atau perorangan. Oleh karena itu, barang-barang publik ini akan digunakan secara publik oleh semua orang dan tidak ditentukan setiap individunya. Adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana konsumsi barang publik ditetapkan. Lalu, menurut Stiglitz, tidak mungkin menjatah barang-barang publik ini bagi setiap individu atau perorangan. Oleh karena itu, barang-barang publik ini akan digunakan secara publik oleh semua orang dan tidak ditentukan setiap individunya. Adapun fungsi ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilisasi ekonomi dari laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran. Di antara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah, dan bahkan hampir mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa fungsi stabilisasi berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam suatu negara. Mungkin cukup sekian materi yang kami terangkan. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.